Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kami dari kelompok 2 ingin membahas materi kami yang berjudul actuating atau aktuasi dan motivating atau motivasi. Pengertian dari pelaksanaan actuating. Actuating adalah suatu tindakan untuk mengusahakan agar semua anggota kelompok berusaha untuk mencapai sasaran yang sesuai. Actuating adalah pelaksanaan untuk bekerja. Untuk melaksanakan secara fiksi kegiatan dari aktivitas tersebut, maka pimpinan mengambil tindakan-tindakannya seperti leadership, pimpinan, perintah, komunikasi, dan konseling nasihat. Jadi dapat disimpulkan bahwa actuating atau pelaksanaan artinya menggerakkan orang-orang agar mau bekerja dengan sendirinya atau dengan secara bersama-sama untuk mencapai tujuan. Fungsi dan tujuan actuating. Fungsi actuating lebih menekankan pada kegiatan yang berhubungan langsung dengan orang-orang dalam organisasi. Fungsi dari pelaksanaan actuating adalah sebagai berikut. 1. Mengimplementasikan proses kepimpinan, pembimbingan, dan pemberian motivasi kepada tenaga kerja. 2. Memberikan tugas dan penjelasan rutin mengenai pekerjaan. 3. Menjelaskan kebijakan yang ditetapkan. 4. Proses implementasi program agar dapat dijalankan oleh seluruh pihak dalam organisasi. Tujuan fungsi actuating adalah sebagai berikut. 1. Menciptakan kerjasama yang lebih efisien. 2. Mengembangkan kemampuan dan keterampilan staf. 3. Menumbuhkan rasa memiliki dan menyukai pekerjaan. 4. Mengusahakan suasana lingkungan kerja. 5. Membuat organisasi berkembang secara dinamis. Jadi, yang berperan dalam pencapaian tujuan tersebut adalah pimpinan. Karena dalam hal ini, pimpinan yang selalu mengusahakan suasana kerja yang meningkat dengan diberikan motivasi dan prestasi. Prinsip pelaksanaan actuating. Pelaksanaan merupakan aspek hubungan antara manusiawi dalam kepemimpinan yang mengikat para bawahan untuk bersedia mengerti dan menyumbangkan tenaga kerja efektif serta efisien untuk mencapai tujuan. Oleh karena itu, pengarahan yang dilakukan oleh pimpinan harus berpegang pada beberapa prinsip, yaitu prinsip pengarahan pada tujuan-tujuan pokok, prinsip keharmonisan dengan tujuan orang-orang yang bekerja, prinsip kesatuan komando. Cara pelaksanaan actuating. Cara pelaksanaan ini digunakan karena pada umumnya pimpinan menginginkan pengarahan kepada bawahan dengan maksud agar mereka bersedia bekerja dengan sangat baik mungkin. Adapun cara-cara pengarahan yang dilakukan dapat berupa 1. Orientasi, 2. Perintah, 3. Delegasi wewenang. Tahap actuating. Tindakan actuating dibagi dalam 3 tahap, yaitu tahap pertama, memberikan semangat, motivasi, inspirasi atau dorongan sehingga timbul kesadaran dan kemampuan para petugas untuk bekerja dengan penuh semangat untuk mencapai tujuan. Kedua, memberikan kesempatan pengembangan diri melalui pemberian pendidikan dan pelatihan. Ketiga, pengarahan, directing atau commanding, yang dilakukan dengan memberikan petunjuk-petunjuk yang benar, jelas, dan tegas. Pengertian motivating. Motivasi berasal dari bahasa Latin, mover yang berarti dorongan atau daya penggerak. Motivasi mempersoalkan bagaimana caranya mendorong gairah kerja bawahan agar mereka mau bekerja keras dengan memberikan semua kemampuan dan keterampilan untuk mewujudkan tujuan perusahaan. Motivasi adalah salah satu faktor penting yang menentukan efisiensi organisasi. Kinerja manusia dalam suatu organisasi tergantung dari kemampuan dan motivasi mereka. Motivasi merupakan alat ampuh di tangan manajemen dalam memberi inspirasi karyawan. Penggerakan motivating dapat didefinisikan sebagai keseluruhan proses pemberian dorongan bekerja kepada para bawahan sedemikian rupa sehingga mereka mau bekerja dengan ikhlas demi tercapainya tujuan organisasi dengan efisien dan ekonomis. Ditinjau dari segi filsafat,
administrasi, dan manajemen. Fungsi organik ini merupakan fungsi yang terpenting karena pelaksanaan fungsi ini menjadikan manusia sebagai objek langsungnya. Untuk membedakan pelaksanaan fungsi itu, pada tingkat administrasi dan manajemen dapat dikatakan bahwa administrative motivating bersifat menyeluruh dan menyangkut semua orang di dalam organisasi, yaitu pemberian motif kepada setiap orang dalam organisasi, terutama dilihat dari segi penentuan kebijakannya. Sedangkan managerial motivating adalah lebih bersifat khusus dan lebih menonjolkan pemberian motif kepada para anggota organisasi secara individual. Tujuan motivating. Tujuan pemberian motivating sebagai berikut. Nomor 1, mendorong gairah dan semangat kerja karyawan. Nomor 2, meningkatkan moral dan kerja karyawan. Nomor 3, meningkatkan produktivitas kerja karyawan. Nomor 4, mempertahankan loyalitas dan kestabilan karyawan perusahaan. Nomor 5, meningkatkan kedisiplinan dan menurunkan tingkat absensi karyawan. Nomor 6, mengefektifkan pengadaan karyawan. Nomor 7, menciptakan suasana dan hubungan kerja yang baik. Nomor 8, meningkatkan kreativitas dan inspirasi karyawan. Nomor 9, meningkatkan tingkat kesejahteraan karyawan. Nomor 10, mempertinggi rasa tanggung jawab karyawan terhadap tugas-tugasnya. Dan yang terakhir, meningkatkan efisiensi penggunaan alat-alat dan bahan baku dan lain-lain. Teknik-teknik pergerakan motivating. Pelaksanaan fungsi motivating dalam organisasi dapat dijalankan dengan baik dengan menggunakan teknik-teknik sebagai berikut. Nomor 1, jelaskan tujuan organisasi kepada setiap anggota organisasi. Nomor 2, usahakan agar setiap orang menyadari, memahami, serta menerima baik tujuan tersebut. Nomor 3, jelaskan filsafat yang dianut pimpinan organisasi dalam menjalankan kegiatan-kegiatan organisasi. Nomor 4, jelaskan kebijakan yang ditempuh oleh pimpinan organisasi dalam usaha pencapaian tersebut. Nomor 5, usahakan agar setiap orang mengerti struktur organisasi. Nomor 6, jelaskan peranan apa yang diharapkan oleh pimpinan organisasi untuk dijalankan oleh setiap orang. Nomor 7, tekankan pentingnya kerjasama dalam melaksanakan kegiatan yang diperlukan. Nomor 8, perlakuan setiap bawahan sebagai manusia dengan penuh pengertian. Nomor 9, berikan penghargaan serta pujian kepada karyawan yang cakap dan teguran serta bimbingan kepada orang-orang yang kurang mampu bekerja. Nomor 10, yakinkan setiap orang bahwa dengan bekerja baik dalam organisasi, tujuan pribadi orang-orang tersebut akan tercapai semaksimal mungkin. Kiranya menjadi jelas mengapa berhasil tidaknya pimpinan mencapai tujuan yang telah ditentukan dalam arti yang sesungguhnya sangat tergantung atas kemampuan pelaksanaan fungsi motivating ini. Manfaat motivating. 1. Penggunaan terbaik sumber-sumber yang ada. 2. Kemauan untuk memberikan kontribusi. 3. Mengurangi masalah sumber daya manusia (SDM). 4. Peningkatan produktivitas. 5. Dasar untuk bekerja sama. Aspek dan pola motivating. Aspek dibedakan sebagai berikut. 1. Aspek aktif atau dinamis. 2. Aspek positif atau statis.